Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak Ibu, mohon izin saya Ibu Aulianti Iriana dari SMP Sporbi 2. Bapak Ibu, mohon izin saya di sini sedang mengikuti program pengimbasan dari BIMTEK Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana di sini saya ingin memberikan kembali apa aja sih yang bisa kita dapati dari ketika kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar secara daring yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, bimbingan yang kita dapat selama guru belajar itu yang pertama kita akan mendapatkan orientasi terlebih dahulu, di mana di dalam orientasi ini kita diberikan pemahaman latar belakang, tujuan, serta alur kegiatan dari program BIMTEK ini. Kemudian selama di BIMTEK ini, kita pertama nanti akan diberikan pretest terlebih dahulu, dan juga nanti di akhir akan ada post-test. Nah, untuk kelulusan dari BIMTEK ini, KKM-nya adalah 70. Jadi kalau misalnya kita tidak melampaui dari nilai 70, maka kita akan mengulang. Nah, materi ini diberikan selama 5 hari, sesuai dengan tahapan yang kita pilih. Setelah kita mengikuti program ini, maka kita harus memberikan dampak efek pengimbasan kepada sekolah ataupun guru lainnya. Salah satunya adalah yang saat ini sedang saya berikan, mencoba memberikan pengimbasan kepada sekolah atau Bapak Ibu guru lain yang mungkin akan mengikuti atau yang belum mengetahui apa sih sebenarnya AKM itu ataupun program bimbingan BIMTEK yang bisa kita ikuti dari Kementerian Pendidikan melalui SIM PKB yang memang kita sudah miliki setiap guru yang terdaftar di dalam Dapodiknya. Sebenarnya tujuan dari adanya di AKM ini adalah untuk mereformasi pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi tujuan akhir dari adanya AKM ini adalah sebagai potret sekolah, di mana sekolah itu akan terpotret proses belajar di dalamnya. Nah, informasi-informasi yang didapat itulah yang akhirnya bisa dipergunakan nantinya untuk perbaikan sistem proses belajar mengajar di dalam satu sekolah tersebut. Sini tujuan akhirnya tentunya kepada siswa-siswi kita, yaitu tercapainya kompetensi siswa pada pengetahuan, keterampilan, sikap, di mana mereka semuanya itu bisa memenuhi kebutuhan di abad 21 dan berkomitmen serta berkontribusi kepada masyarakat. Di sana juga disampaikan bahwa salah satu kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita adalah sebagai pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa sih? Nah, salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain beriman, kebinekaan, gotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis serta kreatif. Di mana akhirnya jadi anak-anak kita ini mereka memiliki gagasan orisinil dan menghasilkan karya orisinil mereka. Nah, kompetensi siswa kita di abad 21 selain profil Pancasila itu tentunya nanti harus memenuhi kecakapan hidup abad 21. Nah, semuanya itu bisa terukur melalui asesmen nasional yang dilakukan melalui ada 3 tes yang diberikan kepada siswa-siswi kita, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat asesmen nasional ini? Nah, yang pertama memang kita bisa mendapatkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar siswa, di mana
kualitas belajar siswa ini akhirnya nanti akan diketahui dari hasil belajar siswanya. Nah, yang kedua adalah membantu memantau perkembangan mutu sekolah dari waktu ke waktu. Apakah sesuai dengan kebutuhan kecakapan yang diperlukan? Sesuai dengan zamannya atau tidak, seperti itu. Kemudian melihat kesenjangan antar section dalam sistem sekolah. Maksudnya antar section ini misalnya antar daerah, apakah ada perbedaan, kemudian antar sosial ekonomi, kemudian antara negeri dan swasta, antara kelompok-kelompok di swastanya sendiri. Informasi ini akhirnya kita bisa menentukan mutu sekolah, juga bisa memeratakan mutu sekolah. Kemudian di sini juga tujuan dan manfaat asesmen nasional adalah menunjukkan kembali sebenarnya apa sih tujuan utama dari sekolah, di mana tujuan utama sekolah adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan karakter esensi sekolah yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu semuanya, dinas mendorong mensupport penuh dan fokus pada perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Apakah HN akan menggantikan UN? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, perbedaan antara AN, Asesmen Nasional, dengan ujian nasional. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini subjek untuk siswanya sangat berbeda. Untuk AN dia hanya sampel, sedangkan untuk UN itu keseluruhan. Dan tingkatannya juga berbeda. Untuk AN, tingkatannya itu diberikan di kelas 4, kelas 8, dan kelas 11 untuk di SMA. Sedangkan kalau untuk UN, itu diberikan di kelas 6, di kelas 9, dan di kelas 12 di akhir pendidikan belajar mereka. Nah, di sini kalau UN tidak ada lagi perbaikan proses belajar, tapi kalau di AN itu setelah mendapat hasil potret sekolah seperti apa, nah disitulah terjadinya proses perbaikan mutu belajar sekolah. Nah, di sini juga kita bisa lihat model soalnya juga sangat variatif untuk KN, tapi kalau UN dia hanya PG dan esai, isian singkat. Nah, yang paling utama di sini adalah untuk sasaran penilaian, untuk KN itu menggunakan literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan. Memang yang tujuannya hanya nantinya akan dipergunakan sebagai proses untuk perbaikan mutu sekolah. Nah, tapi kalau sasaran penilaian untuk UN itu penguasaan materi untuk bidang-bidang tertentu, di mana akhirnya yang terpotret adalah siswanya, bukan prosesnya. Tapi kalau AN, yang terpotret adalah prosesnya. Nah, yang paling membedakan juga adalah metodenya. Kalau di AN menggunakan metode MSAT, yaitu Multi-Stage Adaptive Test. Sedangkan kalau di metode UN itu menggunakan CBT. Ya, jadi Computer Based Test gitu ya. Jadi apakah AN menggantikan UN? Saya rasa tidak, karena memang untuk tujuannya, untuk how to-nya, untuk pengambilan samplingnya semuanya berbeda. Jadi antara AN dan UN ini memang dua hal yang berbeda. Apa sih yang harus disiapkan untuk AN itu jadinya apa? Nah, sebenarnya kita tidak perlu menyiapkan apa-apa buat anak-anak kita, tapi memang yang perlu kita lakukan saat ini adalah memberikan pembiasaan kepada mereka untuk hal-hal yang sifatnya adaptif, yang sifatnya adalah keseharian, yang sifatnya adalah pembiasaan kepada mereka untuk membaca, untuk bernalar, karena sesuai dengan tujuan dan manfaatnya memang untuk pembelajaran ini, untuk perbaikan proses di dalam pembelajaran. Bagaimana sih teknis pelaksanaan asesmen nasional? Mana nanti masing-masing dari ini
bagi menjadi 2 hari. Jadi di hari pertama itu tes literasi dan survei karakter, di mana tes literasinya 75 menit buat di SD, sedangkan kalau buat di SMP-nya tes literasinya 90 menit. Ditambah dengan survei karakternya selama 30 menit. Buat di SMP, kalau buat di SD survei karakternya 20 menit. Nah, pada saat di hari kedua itu adalah tes numerasi. Untuk di SD 75 menit, di SMP itu 90 menit. Nah, survei lingkungan belajar setelahnya. Jadi, survei lingkungan belajar untuk di SD 20 menit, di SMP-nya itu 30 menit. Jadi, pelaksanaan asesmen nasional ini ditempuh dalam waktu 2 hari. Jadi, hari pertama itu adalah tes literasi dan survei karakter. Hari kedua adalah tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Terus apa sih tindak lanjutnya setelah pelaksanaan AN ini? Nah, ini yang paling penting. Jadi sebenarnya apa tindak lanjut dari hasil AN setelah anak-anak kita melaksanakan ujian? Nah, untuk informasi bahwa ujian AN ini tidak dilakukan oleh seluruh siswa, jadi hanya sifatnya sampling. Nah, samplingnya gimana? Nah, untuk SMP, samplingnya itu 45 siswa di kelas 8, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya siswanya berkebutuhan khusus? Nah, di Dapodik itu Bapak Ibu sudah ada keterangan bahwa siswa itu adalah berkebutuhan khusus. Jadi, sistem itu tidak akan mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk kegiatan AKM ini. Terus kalau misalnya siswa kita yang sudah jadi sampling dia tidak bisa mengikuti, apakah boleh diganti? Nggak boleh Bapak Ibu, karena secara sistemik Dinas sudah berhitung persentasinya karena banyak faktor yang diambil untuk pengambilan sampel tersebut. Di antaranya adalah background dari siswa, latar belakang orang tua, pendidikan orang tua, lanjutnya gitu ya. Nah, tindak lanjut dari informasi ini benar-benar akan berguna jika memang ditindaklanjuti untuk tujuannya adalah perbaikan proses belajar di sekolah. Ada 4 kategori tingkat kompetensi untuk literasi, di mana detail tingkat kompetensinya itu yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Dan yang kedua, yaitu dasar, di mana siswa-siswa ini mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Nah, level yang ketiga adalah cakap. Dia mampu menginterpretasikan informasi. Nah, yang keempat adalah mahir, di mana di tingkat mahir ini siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, refleksif terhadap isi teks tersebut. Numerasi gimana? Sama, dia ada 4 tingkatan juga. Jadi sekolah kita itu termasuk tingkatan yang mana gitu ya nantinya tuh akhirnya. Nah, dari tingkatan 1 ke tingkatan 2, kemudian atau dari 2 untuk menuju ke tingkatan 3. Nah, itu nanti ada rules atau langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk dilakukan perbaikan di dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Di sini ada contoh analisis kompetensi. Jadi kalau kita mengikuti BIMTEK AKM ini, kita juga akan mendapatkan contoh analisis kompetensi, misalnya untuk yang intervensi khusus, bagaimana cara kebutuhannya itu apa sih? Misalnya dia harus memiliki persyaratan belajar yang sama, perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian struktur pembelajarannya harus seperti apa sih? Kuncinya, alur pengajarannya harus intensif dan programnya terstruktur. Kemudian caranya formal atau informalnya seperti apa? Dia harus formal. Kemudian harus instruksional.
seperti itu kalau yang perlu intervensi khusus. Nah, pendekatannya gimana? Pendekatannya dengan melalui training atau pelatihan intensif. Jadi di dalam BIMTEK AKM ini kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat nantinya buat anak-anak kita. Bagaimana sih ketika anak-anak kita itu eh, ternyata sesuai dengan potretnya, sekolah kita itu dinyatakan di dalam tingkatan pemulakah, cakapkah, dasarkah, mahirkah. Nah, kita diberikan bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa kita berikan untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran di sekolah kita. Berikan segitiga pembelajaran. Kalau saya nyebutnya segitiga pembelajaran, di mana eh, di sini pimpinan sekolah, siswa, guru itu saling terikat satu sama lain, di mana di dalamnya pembelajaran itu memang terikat sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, dari pembelajaran akan diberikan asesmen. Nah, asesmen ini juga mengacu kepada kurikulum, sehingga segitiga ini nantinya akan memberikan pembelajaran yang prosesnya sangat baik, sehingga terjadilah proses yang simultan, yang baik, yang menghasilkan siswa-siswa yang berkompetensi sesuai dengan tujuan di awal, tujuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membawa manfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.